أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu muslimin kaum muslimat jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah, kajian yang akan kita sampaikan pada zuhur yang berkah ini tentang kesalahan-kesalahan tentang seputar ibadah kurban. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kekeliruan pemahaman dalam melaksanakan ibadah kurban. Bapak Ibu, kurban merupakan sebuah langkah ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kurban itu dari kata qurba, artinya qarib, dekat. Jadi kalau kita berkurban kepada Allah, maknanya adalah semakin dekat dengan Allah. Kalau setelah kita berkurban tapi jiwa kita, hati kita semakin jauh dari Allah, maka kurban yang kita keluarkan percuma saja. Jadi kurban itu merupakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ingat Bapak Ibu, kalaulah untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka caranya pun harus benar. Pemahaman di dalamnya pun harus sesuai dengan tuntunan yang disampaikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Bapak Ibu, banyak kajian-kajian yang disampaikan ke tengah masyarakat dan itu keliru. Apa di antaranya? Banyak sekali yang menyampaikan bahwa siapa yang belum diakikah sejak kecil, dari ketiknya belum pernah diakikah orang tuanya, kemudian kininya berkurban, maka tak sah kurbannya. Itu salah Bapak Ibu, tak benar. Kurban itu tak ada kaitannya dengan akikah. Kalau seandainya di masa kecil kita belum pernah diakikah orang tua, ya sudah, berarti gugurlah kewajiban orang tua. Dan jika hari ini kita memiliki uang yang berlebih, maka kurbankan saja diri kita dan keluarga kita. Jadi berkurban tanpa akikah terhitung sah. Karena ingat Bapak Ibu, jika timbul pertanyaan, Ustaz, ambo sejak kecil belum pernah diakikah dan kini pitih lah ya lo, mana yang didahulukan kurban atau akikah? Maka jelas Bapak Ibu, yang didahulukan adalah tetap ibadah kurban. Jadi kalau kita belum pernah diakikah, sedangkan kini kita ni berkurban dan pitih lo, kikah atau dikurban-kurban. Dengan tiga alasan para ulama Bapak Ibu. Apa tiga alasan tersebut? Yang pertama, akikah itu tugas orang tua, sedangkan kurban itu tugas awak. Jadi kalau orang tua tak mampu mengakikahkan kita sewaktu kecil, berarti tugas itu ya diri kita sulang. Apa lu? Kurban saja. Itu dalil yang pertama. Sedangkan alasan yang kedua, mengapa kurban didahulukan dibandingkan akikah? Karena perintah kurban itu lebih tegas dibandingkan perintah akikah. Kalau kita cari dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan Bapak Ibu, "Man kana lahu sa'ah", siapa yang memiliki uang yang berlebih, keuangannya mapan, wa lam yudhi, dan ianya berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati masjid kami, kata Nabi. Jadi perintah akikah itu tidak setegas perintah kurban. Kalau kurban itu siapa pitihnya banyak, dagangannya lancar, sadonya usaha bisnisnya maju, dan dia berkurban. Fala yaqrabanna musallana, jangan dekati masjid atau tempat solat kami, kata Nabi. Sedangkan akikah hanya sekedar informasi, tak ada ancaman di situ. Nabi cuma menginformasikan, kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi, setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan murtahan, dalam keadaan tergadai. Sampai kapan gadai itu bisa tercabut? Yuzbahu yawma sabi'ihi, disembelih binatang ternak di hari ketujuh kelahirannya. Kemudian wa yuhlaku, dan dipotong rambutnya, wa yusamma, berikan nama yang terbaik. Nah, jadi sekedar informasi akikah. Tapi kalau kurban bukan sekedar informasi tapi juga ancaman.
ancaman dari Nabi. Siapa buktinya banyak dan dia berkorban, jangan dekati masjid kami. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kesalahpahaman yang sering disampaikan ke masyarakat berikutnya adalah bahwa ada yang menyampaikan tidak boleh peserta kurban itu makan daging kurbannya lebih dari 3 hari. Ikut pendapat yang keliru. Bakal keliru. Jadi banyak yang berpedoman dengan pendapat bahwa daging kurban sebagai peserta, contoh, ambo misalkan peserta, bagian 3 juta sekian, dapat daging dari panitia, jatah wajib peserta misalkan 2 kilo. 2 kilo tu tak boleh dimakan lebih dari 3 hari. Ada beberapa ustaz yang ceramah. Salah memberi. Bertindak membaca hadis itu secara keseluruhan. Karena memang ada Nabi betul mengatakan tak boleh kita ingkari. Nabi mengatakan, wahai para mudahhin, wahai orang yang berkurban, jangan memakan daging kurban kalian lebih dari 3 hari bertuah. Memang Nabi mengatakan demikian. Tapi dalam hadis sahih yang lain, Aisyah mengatakan Nabi memakan daging kurban beliau lebih dari 15 yauman, lebih dari 15 hari, kata Aisyah. Apa ceritanya Bapak Ibu? Nabi mengatakan, hei, jangan makan daging kurban kalian lewat dari 3 hari. Ternyata dalam hadis yang lain dari Aisyah, Nabi memakan kurban beliau lewat dari 15 hari. Berarti kan ada perbedaan di situ. Jadi kau perlu kita kaji asbabul nurul dan sebab Nabi mengucapkan itu. Memang ketika Nabi mengucapkan tidak boleh memakan daging kurban lewat dari 3 hari, waktu itu awal-awal perintah kurban itu turun kepada umat Islam. Waktu itu banyak sahabat-sahabat Nabi di Madinah yang belum berkurban. Jadi banyak orang miskin di sekitar Madinah itu tak dapat daging. Makanya kata Nabi, hei, peserta kurban, alah 3 hari kalian makan cukup, hadiah ke yang lain. Karena banyak orang-orang tak dapat daging. Sedangkan ketika Aisyah mengatakan Nabi memakan daging kurban yang lewat dari 15 hari, karena tahun itu yang berkurban di Madinah itulah banyak. Karena peserta kurban namanya, yang membalikan yang domba unta namanya, maknanya setiap masyarakat rata-rata dapat daging. Dek sadunya dapat daging, maknanya Nabi makan kurban beliau lewat dari 15 hari. Begitupun zaman ini. Kini kalau setiap rumah dapat daging apa ini? Kupon khusus setiap dapur rumah tu dapat. Karena semua masyarakat kaya miskin sudah dapat daging, maknanya peserta kurban boleh memakan kurban beliau lewat dari 15 hari. Banyaknya kajian-kajian yang menyesatkan Bapak Ibu. Ada yang ceramah, itu rekaman yang mudah. Peserta kurban cuma boleh memakan daging kurbannya sekali makan. Kan bertele-tele saja Bapak Ibu. Dah pernah memakan daging kurban itu berkali-kali diperbolehkan. Dan larangan di situ untuk hanya boleh memakan 1 kali makan tidak benar. Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah kurban berikutnya Bapak Ibu, pertanyaan yang sering ditanyakan adalah hukum makan-makan sebelum daging dibagikan. Kan banyak di musaji-musaji mulai apa-apa kerja jam 10 pagi, kemudian jam 11 amai-amai lalu peralatan masak makan. Dia amai-amai itu masalah. Because sesudah salat zuhur makan bajamba di masyarakat di musaji dengan daging kurban tadi. Cuma pertanyaan yang sering dimunculkan adalah, Ustaz, daging kan lebih bagi ke peserta kepada masyarakat. Masalah dimakan sama-sama. Boleh atau tidak? Jadi sudah disampaikan oleh MUI, oleh Majelis Ulama, bahwa makan-makan sebelum daging dibagikan itu boleh dengan satu syarat. Satu syaratnya harus atas izin dari peserta-peserta kurban. Kalau pokok panitia minta izin dulu kepada peserta, karena daging itu bukan milik panitia. Panitia tak berhak mengambil macam-macam daging dimasak yang tak memiliki hak. Daging itu punya peserta. Maka ketika seminggu kalau ditampil, biasanya seminggu sebelum hari kurban, itu panitia, masyarakat, pengurus masjid, pekerja
peserta. Itu di kumpulan saja. Kemudian disampaikan tentang fikih kurban, teknisnya nanti pembagian juga disampaikan. Sekaligus panitia tagak di sini, Bapak Ibu. Kami dari panitia kurban minta izin sebelum daging yang kami bagi biswa, kami ambil mungkin kok 10-20 kilo dibuat randang kaliu gulai daging untuk dimakan bersama-sama, menguatkan kembali ukhuwah Islamiyah. Boleh Bapak Ibu, tidak ada masalah. Karena sudah memiliki izin dan peserta-peserta sudah mengizinkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya Bapak Ibu tentang permasalahan masih seputar binatang kurban, jika ada yang memiliki wasiat dari orang tuanya. Jadi kalau dibuat berkurban itu kan banyak yang membuat almarhum atau almarhumah di peserta kurban. Kalau kita jujur Bapak Ibu, kurban itu bukan ibadah untuk yang meninggal. Nah, kurban itu ibadah untuk yang hidup. Buktinya Bapak Ibu, kan jadi dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Idza ra'aitum hilal dzil hijjah." Barang siapa yang sudah memasuki, sudah melihat bahwa bulan Zulhijjah telah masuk tanggal 1 Zulhijjah, penyembelihan binatang itu kan tanggal 10 atau tanggal 11, 12, 13 Ayyamut Tasyrik. Jika sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, ada di antara kalian yang berkurban mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai binatang disembelih, falyumsik an sya'ri wa zfari, jangan potong rambut, jangan potong kuku. Kan itu bagi peserta kurban. Cuma kalau kita cari, jangan potong rambut, jangan potong kuku bagi yang berkurban. Ikut perintah untuk yang hidup. Jadi kurban itu ibadah untuk yang hidup. Bahkan Imam Nawawi mengatakan dimakruhkan berkurban untuk yang meninggal. Jadi kurban itu ibadah yang hidup, bukan ibadah yang meninggal. Walaupun ada ulama yang lain memperbolehkan, ada masalah. Cuma cara yang paling lancarnya aku cara paling lancar. Kalau ibu dapat niat berkurban untuk orang tua yang telah meninggal, tidak usah dibuat almarhum atau almarhumah. Buat nama awak, nama yang ibu, nama awak, nama bini awak, tak salah. Buat nama yang ibu. Ketika kita berkurban atas nama yang ibu, atas nama awak, niatkan di situ. Seperti Nabi berniat dulu. Nabi berniatkan begitu. Allahumma taqabbal hadhihi al-udhiyah li Muhammad wa li ali baiti Muhammad wa li ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban ini atas nama Muhammad. Kemudian berikan pahalanya untuk keluarga-keluarga Muhammad wa li ummati Muhammad, dan untuk umat Muhammad. Jadi kurban itu cie di keluarga yang berkurban, semua keluarga dapat pahala kalau diniatkan. Jadi ketika kita bagi beti, niatkan di sini. Ya Allah, kurban mampu tahun kini yang dia pahalanya untuk aku. Misalkan mula, ya Allah, pahala kurban tahun kini yang agiah kepada Allah tenamu Asyam Hafiz misalkan. Kemudian agiah ke keluargamu sadonya, ya Allah, istrimu sadonya, dia mau keluargamu. Dan kirimkan pahalanya sekaligus ya Allah untuk keluargamu yang telah meninggal, kakek nenekmu yang telah meninggal. Satu orang di keluarga berkurban, maka yang lain pun mendapatkan pahala. Tapi kalau dibuat kamu yang meninggal, siapa yang akan berniat? Dan namun kamu yang meninggal, kecuali kurban, yang kurban wasiat, kurban wasiatnya dari orang tua. Nah, meninggal ayah disuap, tolong kurbankan di nama ayah ini. Ada wasiat, maka ketika ada wasiat berarti wajib dijalankan. Meninggal orang tua berarti wajib kurban di nama beliau. Tapi konsekuensinya adalah dibuat kamu almarhum atau almarhumah karena adanya wasiat, maka nanti ketika dapat jatah peserta yang 2 kilo daging itu haram dimakan, daging yang tidak boleh dimakan. Karena itu kurban wasiat tidak boleh dimakan. Kamar lagi yang Ustaz, lagi ke tetangga fakir miskin pondok tahfiz, yang penting inyo salumah, tidak boleh makan yang 2 kilo. Kemudian yang berikutnya daging yang tidak boleh dimakan yaitu kurban nazar, janji wafat, janji kepada Allah. Ya Allah, kalau anak ambo cucu ambo lulus P3K tahun ini, lulus jadi PNS, ambo bernazar ya Allah berkurban seekor kambing atau sepertujuh sapi. Ketika kita bernazar, kemudian terwujud janji awak tadi, Allah kabulkan anak cucu awak jadi P3K PNS, maka wajib
Maka ketika kita berkurban, dan itu kurban nazar, kurban wajib, haram bagi yang kita makan, tak boleh. Nah, jadi itulah Bapak Ibu tentang sekelumit ibadah kurban. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah.